Pemirsa, 3 kru helikopter yang jatuh di wilayah Paniai, Papua telah dievakuasi. Proses evakuasi terkendala kondisi alam dan cuaca. Tiga kru helikopter milik PT National Utility Helicopter yang hilang kontak di Baya Biru, Paniai, Papua dievakuasi. Evakuasi sulit dilakukan karena medan yang terjal. Basarnas, TNI, dan Polri pun meminta bantuan alat dari tim SAR PT Freeport. 3 kru selamat, pilot dan kopilot helikopter terluka di kepala dan kaki, sedangkan kru helikopter patah lengan kiri. Ketiganya sempat dirawat di distrik Siriwo sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Dekat sungai, posisinya heli itu mendarat darurat, jadi bukan jatuh. Keterangan sementara yang kita dapat dari rekan-rekan di lapangan, ketiga pilot dan kopilot dan kru selamat. Diketahui helikopter jatuh di Kali Degewo setelah terbang dari Bandara Nabire menuju Baya Biru pada Kamis kemarin. Helikopter sempat hilang kontak lalu mengirim sinyal darurat. Pencarian helikopter terkendala cuaca buruk dan kondisi alam yang terjal. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Bantuan belum juga datang meski banjir sudah berlangsung selama 2 pekan. Banjir merendam ratusan rumah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata 5 kecamatan terendam banjir, salah satunya Desa Banut, Kalanaman. Warga harus memakai perahu untuk beraktivitas. Banjir sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Aktivitas warga pun terganggu karena banjir setinggi 1 meter. Bahkan bantuan dari pemerintah belum diterima dan warga kesulitan cari persediaan pangan. Selama banjir? Di rumah aja, makan yang seadanya, minta bantuan banjir aja. Banjir karena tingginya intensitas hujan di daerah hulu sehingga Sungai Katingan meluap. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Polisi terus memeriksa pelaku penusukan pendakwa Syekh Ali Jaber saat berceramah di Lampung. Rencananya dalam waktu dekat, tersangka Alvin Andrian akan menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Reskrim Polresta Bandar Lampung terus memeriksa pelaku penusukan terhadap pendakwa Syekh Ali Jaber Sabtu siang. Namun tersangka Alvin Andrian belum menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Tersangka dinilai dalam keadaan stabil saat mengikuti serangkaian pemeriksaan berita acara pidana oleh penyidik, termasuk saat memperagakan adegan rekonstruksi yang digelar polisi Jumat siang kemarin. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pihaknya masih fokus merampungkan pemberkasan berita acara perkara pidana tersangka. Polisi menilai pelaku secara sadar menyerang dan menikam pendakwa Syekh Ali Jaber. Bahwa pada saat pemeriksaan itu dalam keadaan bisa apa yang dipertanyakan oleh penyidik dapat dijawab. TSK AA tersebut dalam keadaannya bisa melaksanakan apa yang menjadi sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersebut. Sementara pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung belum dapat memastikan kondisi kesehatan jiwa tersangka karena belum ada permintaan visum advertum dari polisi. Memang harus dilakukan pembantaran di Rumah Sakit Jiwa untuk menentukan apakah yang bersangkutan ini memang ada gangguan jiwa atau tidak. Nah, pembuatan visum itu bukan hanya melihat yang bersangkutan apakah ada gangguan jiwa atau tidak, tetapi juga menilai apakah yang bersangkutan ini pada saat melakukan tindakan pelanggaran hukum itu memang dipengaruhi atau dikendalikan oleh gangguan jiwanya. Nantinya pihak rumah sakit akan membentuk tim dokter kejiwaan untuk menyelidiki apakah tersangka memiliki gangguan jiwa atau tidak. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kasus mutilasi Pasar Baru terus didalami. Kini polisi mendalami kejiwaan 2 tersangka yang telah merencanakan pembunuhan dengan sangat rapi.
Polisi masih mengusut mutilasi di Pasar Baru Jakarta. Setelah rekonstruksi, kini polisi memeriksa kejiwaan 2 tersangka. 2 tersangka yang merupakan pasangan kekasih telah merencanakan pembunuhan untuk merampas harta korban. Dari pemeriksaan, polisi menyebut tersangka perempuan memiliki latar belakang yang menarik karena pernah menjadi pelajar yang berprestasi dan bekerja di perusahaan terkemuka. Tentang profil dari tersangka, memang ada sisi menarik sih ya, dari sisi tersangka, khususnya tersangka yang wanita. Itu kalau dilihat dari tingkat kecerdasan intelektualnya, itu merupakan orang yang cukup cerdas. Terbukti dia merupakan salah satu sarjana lulusan MIPA di universitas terkemuka di Indonesia ini. Dan kemudian pekerjaannya pun sebelumnya dia sempat memberikan pelajaran atau jadi guru les atau privat di beberapa orang gitu karena kemampuannya gitu. Dan juga termasuk orang yang berprestasi sebelum peristiwa ini, dia merupakan salah satu pernah menjadi peserta Olimpiade Kimia di tingkat SMA-nya. Artinya ada satu perubahan yang cukup drastis dengan melihat kejadian latar belakang orang ini seperti itu, terus kemudian fakta saat ini sangat bertolak belakang. Awalnya 2 tersangka berencana mengubur jasad korban di kontrakan di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun rencana para tersangka gagal setelah jasad yang disimpan di apartemen Kalibata terendus dan menguak kejahatan berencana mereka. Kini 2 tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya memantau langsung jalannya operasi justisi di Tangerang Selatan, Banten. Operasi justisi melibatkan tim gabungan termasuk organisasi masyarakat. Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nona Sujana memantau operasi justisi di kawasan Pasar Modern BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Sanksi tegas diberikan kepada sejumlah pelanggar yang tidak mengenakan masker berupa denda dan sanksi sosial menyapu jalan untuk membuat efek jera. Meski masih ada sejumlah pelanggar protokol kesehatan, tingkat kepatuhan masyarakat sudah meningkat. Satgas operasi justisi yang dilibatkan TNI Polri, kemudian Pol PP dan kehakiman serta dari kejaksaan itu dibantu juga oleh ormas ya, jadi komunitas dari FKPPI, kemudian dari Pemuda Pancasila dan sebagainya. Itu kalau di saat ini masing-masing Kodim dan Polres itu ada 100 orang. Ya, 100 orang. Tugasnya sama untuk sosialisasi. Kemudian memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pentingnya menggunakan. Dan hingga saat ini hasil operasi di wilayah Jakarta Tangerang Selatan ini sudah 719 ya, 719 sanksi teguran maupun sanksi sosial dengan denda ya. Jadi dari sekian masyarakat yang melanggar itu sudah terkumpul ada Rp1.100.000. Bayern Munchen berpesta gol ke gawang Schalke pada pekan pembuka Bundesliga Jerman. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.